Kapolda tinggi soalnya. Boy, bener dikit boy. Boy. Kapolda maju Kapolda. Udah pas. Yuk. Abang munduran bang. Abang munduran bang sejajar. Dikit maaf ya. Oke. Silet. Oke, Bang Alvan Kapolda, hari ini agendanya Komnas Perempuan seperti apa mungkin, Bang? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya, kami berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Gitu. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya, dan nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa-apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan. Kami jelaskan diskusinya apa aja intinya. Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Dadan Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh suami baik. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu,
itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik. Kemana-mana sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut, dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan pada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemilihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihan. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Paula, gimana mungkin di menurut dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan kita kemarin ini. Kak Paula tadi di dalam curhatnya gimana? Kak Paula seperti Gimana? apa? Curhatnya di dalam tadi seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh gitu ya. Tentang dugaan-dugaan yang terjadi, yang disebutkan tadi dugaan. Oke, terkait dengan dugaan kekerasan diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan pada perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. Seperti apa sih dengan adanya opini yang berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula? Iya, sampai itu juga bisa keluar tuh Kak. Oke. Mungkin salah satunya karena itu atau seperti apa Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula yang ngomong. Iya, oke. Dulu juga lagi nggak enak badan karena agak sepi ya, suaranya gitu. Gimana, Mbak Ani, ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaan. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima.
Kak Paula merasa lega, Kak Paula? Juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal KDRT? Bener ya Bang? Untuk banding juga ya Bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga ya. Nah, apakah itu menjadi satu bahan pada saat ini, ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kegagalan dalam mempertimbangkan bukti. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan tersangka dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini, ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sebetulnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed, Instagram yang sebetulnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi yang menurut kami itu sebenarnya yang tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu untuk bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Mbak Paula atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Itu kira-kira. Pertanyaan untuk Kak Paula, gimana, merasa lega kah atau seperti apa Kak saat ini? Kak Paula lega? Pertanyaan untuk Kak Paula. Kak Paula lega, Paula? Karena setelah curhat Kak, yang ke Komnas Kata dua kata aja Kak Paula. agak lebih tenang seperti apa? Ya, tapi kan ini kan ruang aman. Ya, kan? Maksudnya agak lebih tenang Kak. Mungkin Kak Paulanya Kak kali Paula. yang berstatement. Atau mungkin Kak Paula hasil dari pertemuan ini akan menjadikan sebuah rekomendasi tersendiri untuk maju untuk pelaporan atau bagaimana? Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan di Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak. Gitu sih. Jadi tadi misalkan komisioner Daden Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit. Kami pikir sudah cukup, karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan. Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini gimana Kak Paula? Sedikit Bang, Bang perasaannya mungkin saat ini seperti apa Bang? Bang, masih banyak ya. Bang, soal KDRT kenapa baru sekarang Bang? Iya, sama kekerasan seksual. Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Kami karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah, ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Dan dari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak. Bagaimana anak itu bisa tumbuh berkembang secara positif gitu kan. Nama Paula sedari awal kan bilang begitu. Nah, kalau misalnya ini diungkapkan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus buat anak ini
mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman bukan pengen membatas-batasi dari kerja teman-teman enggak, tapi lebih pada menjaga dan anak-anak. Bang, kalau itu tadi kira-kira. kan berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya? Keadilan. Keadilan dalam apa Bang? Lebih pada spesifiknya? keadilan. Ya, keadilan bagi Berarti masalah putusannya gitu Bang? ya putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja bang yang nggak adil? Poinnya aja bang yang nggak adil. Spesifik ya. Terkait bukti-bukti yang terkuat gimana tuh Bang? Itu lain lagi. Itu nanti kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Ada langkah hukum nggak sih bang terkait bukti-bukti yang Nanti. bukan aja gitu terkuat gitu. Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Ya. dari Ya. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu nanti. langkah apa lagi akan kami sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas dan menyiapkan memori Ya. terkait pilihan misalnya kenapa tidak diajukan ke kepolisian dan seterusnya. Izinkan ini kami diskusikan terlebih Ya. dahulu dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar hubungan anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemerintahan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih Bu kalau boleh tahu? Jadinya tahun berapa ini ya? Masih dalam pernikahan itu. Iya, KDRT masih. Iya, maksudnya Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Cukup ya, mungkin nanti bisa ditanyain kepada apa ya, bisa berhubungan dengan apa komisioner di Komnas untuk bisa tadi diinfo. Oh ya, ya teman-teman silakan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan, nanti untuk ininya akan didistribusikan ke komisioner atau yang Siap. menerima pengaduan. Oke, teman-teman, thank you ya. Boleh sampai. Ayo, sorry. Kabelnya cabut dulu, Beb. Kabel cabut dulu, kabel. Kak Paula perasaannya mungkin gimana Kak? Ayo. Siapa sih Kak? Perasaannya gimana Kakak sekarang? Ngerasa lega kah atau gimana, Lebih lega Kak? atau gimana Kak Paula? Kak Paula legaan, Kak Paula. Thank you, makasih. Berarti sudah lebih tenang gitu. Ayo sambil jalan. Kemarin teman-teman seperti apa Kak? Geng cendol Kak? Paula di YouTube netizen seperti apa nih Paula? Dukungannya, terima Kemarin aku kasih. sempet Makasih. kalau gue diketuk. Seperti apa sih Mbak? Kebesaran hatinya nganterin anak-anak ke rumah Mas Baim cuma Numpang lewat. Ini permintaan dari anak-anak atau dari Mama Paul sendiri sih inisiatif? Kakak banyak banget ayam. Anak-anak udah nyadar amat sih dengan kejadian ini Kak. Makasih. Sendiri ya Kak, itu permintaan anak-anak atau dari Mama Makasih. Paula Kak? Dari inisiatif dari kakak sendiri ya Kak? Oke. Sorry. Misi numpang lewat. Udah. Ada yang jatuh. Sorry. Oh, tanjak. Sorry. Numpang. Akan menunjukkan sampai kasasi nggak kira-kira? Insya Allah. Ya. Ini untuk kepentingan keadilan. Oke. Thank you ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget teman-teman. Awas hati-hati jatuh. Numpang lewat.